Yang kedua, pertanyaannya adalah apa beda zakat dengan sedekah dan bagaimana caranya? Kalau zakat itu hukumnya wajib. Zakat itu ada dua. Yang pertama zakat mal, yang kedua zakat fitrah. Zakat fitrah itu pembayarannya sudah pasti, yaitu selama di bulan suci Ramadan, batas terakhirnya sebelum khotib naik ke atas mimbar. Malam afdolnya adalah malam takbiran, itu malam afdolnya. Tapi pesen apa? Jangan jenengan bayar zakat di malam takbiran, mesake panitia zakat. Long panitia zakat ya kudu ngitung, setelah ngitung kemudian diprosentase, setelah diprosentase disalurkan. Lho nek sampean bayare afdole sampai khotib sebelum naik ke atas mimbar dan jangan bayar, nyiksa ya, nyiksa panitia zakat. Maka harus cerdas ya, kita gugur kewajiban juga tidak merepotkan panitia zakat. Jadi zakat fitrah jelas nggih, bayare bulan suci Ramadan, batas terakhir sebelum khotib naik ke atas mimbar. Yang kedua, zakat itu namanya zakat mal. Itu bisa zakat profesi, bisa zakat lukotoh penemuan, bisa rikas, bisa hadiah, bisa pertambangan, bisa pertanian. Kapan dia harus disakati? Apabila sudah memenuhi nisab dan haul. Nanti kalau mau bayar tenan tak jelaskan jelenteng-renteng sampai detil-detilnya. Secara umum nisab dan haul itu nantinya disetarakan, disetandarkan dengan emas. Dengan emas. Emas itu kalau sudah memiliki, jenengan punya emas jumlahnya kalau tidak keliru nggih 93,6 gram, maka apabila emas itu sudah dimiliki selama 1 tahun, jadi nisabnya adalah 1 tahun, nisabnya 93,6, kebalik ya, nisabnya 93,6, nisabnya 1 tahun, maka sudah wajib zakat. Zakatnya 2,5%. Kepemilikan lain, harta benda yang lain itu disetarakan dengan harga emas. Tapi biasanya orang Indonesia ngitungnya orang 93,6. Berapa ngitungnya biasanya? 100 gram. Wah, urung 100 gram kok urung wajib. Tapi menurut fikih 93,6 gram. Apabila dipiliki itu belum 1 tahun, maka belum wajib zakat. Ada kritikan cerdas yang dilakukan oleh Abu Nawas. Sebenarnya Abu Nawas itu nggak pelit, dia cuma ngeritik orang kaya yang pelit. Bagaimana cara Abu Nawas ngeritik orang kaya yang pelit? Pada suatu hari Abu Nawas pergi ke pasar, ditanya oleh sahabatnya, Pak Abu Nawas badai tindak pundi, mau ke pasar, mau ngapain? Mau jual emas. Berapa? 0,5 gram. Lu ngapain dijual? Kalau hari ini tidak dijual, besok emas saya sudah genap 1 tahun, maka besok sudah wajib zakat. Wah, Abu Nawas cerdas. Ben ora wajib zakat, tak dol walaupun hanya 0,5 gram. Itu sebenarnya sindiran dari Abu Nawas kepada orang-orang yang berharta tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Itu zakat emas dan lain sebagainya. Beda lagi dengan rikas. Rikas itu kalau sekarang kan timbunan rampasan perang. Rikas itu sekarang diartikan harta korun. Harta korun apa kirun? Harta korun itu juga disetarakan dengan rezeki nomplok. Rezeki nomplok itu bagiannya nyun sewu niki ya. Bagiannya itu bisa jadi nompo hadiah, entuk maklaran. Wah, itu rezeki nomplok. Kalau dia bukan profesinya loh ya. Tapi kalau dia profesinya sebagai broker, sebagai maklar, dia bukan rezeki nomplok, memang usahanya itu.
Tapi kalau dia memang usahanya misalnya pegawai, kemudian samping pegawai dia nyambi menjadi broker, nyambi menjadi maklar, ketika dapat itu namanya rezeki nomplok. Dan untuk rezeki nomplok sejenis rikas itu zakatnya bukan 2,5%. Nanti kalau nggak pitados silakan buka kembali fikihnya di YouTube boleh. Berapa besarnya zakat? 20%. Waduh, mati mak gede banget. Lo itu rezeki yo gede, yo bayarnya gede. Itu kan zakat rikas, rezeki nomplok. Ada zakat pertambangan, ada zakat peternakan. Nah, peternakan contohnya ya. Kalau di Indonesia kan unta nggak ada. Kalau tidak keliru itu unta. Kalau apabila jenengan ternak unta, kemudian unta yang diternak sampai punya anak atau menjadi 5 sampai 9 ekor sudah wajib mengeluarkan zakat 1 ekor anak kambing. Tapi di Indonesia mayoritas ternaknya adalah sapi atau kerbau. Berapa zakatnya sapi atau kerbau? Kalau tidak keliru 30 sampai 39 ekor kerbau atau sapi itu sudah wajib zakat mengeluarkan 1 ekor anak kebo atau 1 ekor anak sapi. Berapa kalau untuk zakat kambing? Minimal jenengan duit ternak kambing 40 ekor sampai 120 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. Tuh, yang petani-tani, yang peternak-ternak zakatnya cetha jelas. Sing ora cetha itu kadang sing pegawai ya. Wah, aku wis bayar pajak. Loh, wong dagang juga bayar pajak, dia juga bayar zakat. Nah, ini tentang zakat mal. Caranya seperti itu kurang lebih. Nanti kalau ada yang mau praktek ngitung, kita pakai kertas sih. Kalau pakai kertas nanti kita susunkan rumusnya. Kalau ini kan hanya tausiah, pengantar ceramah. Kemudian apa bedanya zakat dengan sedekah? Kalau sedekah itu lebih luas. Kalau sedekah itu bisa berupa tenaga, bisa berupa fisik, bisa berupa uang. Jenengan nggawa duit, aku arep sedekah. Berupa nopo? Berupa uang. Jenengan ketemu konco nang dalan, assalamualaikum mbak, badhe tindak pundi? Assalamualaikum pak, badhe tindak pundi? Sambil assalamualaikum jenengan senyum, senyumin jenengan itu sudah sedekah. Jadi sedekah bisa berupa fisik, bisa sedekah tenaga, bisa sedekah tatapan mata. Nek jenengan ketemu wong mendelik jenggureng gitu ya, nesu ra gitu. Kira, nesu lagi nesu. Tapi kok ndak uti Pak, karo guyu. Wah, berarti lagi sumeh itu sebagai sedekah. Kata Kanjeng Nabi, wa tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Dan senyummu kepada saudaramu atau kepada orang lain adalah sedekah. Jadi ada syaratnya, senyumnya kepada saudaramu, bukan senyum pada diri sendiri. Jenengan tuku kudung anyar, ngoco, guyang-guyu, beda. Apa jame anyar, gelange anyar, ngemos nang kaca gelang ngene dari kaya wayang. Itu jenenge senyum-senyum dhewe iku malah bahaya. Tapi senyum yang menjadi sedekah adalah senyum itu kepada orang lain. Jadi sedekah sifatnya bisa lebih umum. Ada juga istilah lain selain sedekah. Apa biasanya? Infak, nafkahkan sebagian hartamu. Kalau infak biasanya lebih spesifik mengarah kepada uang. Tapi ada juga, aku telah menginfakkan jiwa dan ragaku di jalan Allah. Loh, saudara kita yang lain yang kebetulan bendirane beda, ono sing wani mati demi omben-ombenan, mosok awake dhewe ora wani mati demi kalimat la ilaha illallah. Kira kadang kewilak-wilak, kewalik-walik kira. Wong kono wis sing edan wani mati, awake dhewe sing waras mbela agamane Allah ora wani
mati ya tak? Menginfakkan jiwa dan raga kita. Subhanallah. Kemudian ada lagi istilah selain zakat, infak, sedekah. Apa lagi satu lagi? Amal jariah atau sedekah jariah. Sedekah jariah. Bagaimana amal itu menjadi sedekah jariah? Syaratnya kita sudah mengeluarkan yang wajib. Jenengan sudah mengeluarkan yang wajib. Jenengan misalnya pegawai, kemudian gajinya 6 juta, per 1 juta itu 2,5% adalah 25.000. Berarti per gajian zakatnya pinten? 25 kali 6 berarti 150. Itu boleh dibayarkan setiap gajian, boleh dibayarkan ngalap barokah dilipat gandakan pahalanya, boleh dibayarkan ketika bulan suci Ramadan. Wah, ben lipat ganda. Mung ojo hitung-hitungan politik dagang. Wah, wis gede ngene eman ora itu di zakat ke wis gede kadang eman. Kalau sudah mengeluarkan zakat mal 2,5%, mau dikeluarkan tiap bulan kayak mau dikeluarkan setahun sekali, kemudian jenengan masih mengeluarkan uang, entah itu diniatkan infak, diniatkan wakaf, itulah yang insya Allah menjadi amal soleh yang namanya sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu syaratnya zakatnya sudah dibayarkan. Mohon maaf, saya sering mengistilahkan setiap amal yang sunnah itu dia akan menjadi berkualitas, akan menjadi manfaat manakala wajibnya dikerjakan. Ibaratnya niki nyun sewu, mohon maaf, ini bahasa saya kasar. Jenengan percuma sholat tahajud kalau sholat subuhnya tidak dikerjakan. Jenengan percuma puasa Senin Kemis kalau puasa wajibnya tidak dikerjakan. Maka jenengan percuma sedekah jariah nek zakat malnya tidak dikeluarkan. Ibaratnya nek jenengan ngamal kesing sunnah, orang ngamal kesing wajib, itu podo karo jaran. Nanti jaran Bu, jaran ki yo kacamataan, nganggo rompi, nganggo hiasan di kepala, tapi orang nganggo kathok. Ya, betul Bu. Berarti koyo jaran. Nah, jenengan puasa Senin Kemis, puasa wetone anake, puasa Ramadane ora. Jenengan salat tahajud, salat malam, salat duha, salat wajib ora. Berarti kaya jaran. Nah, ben jarane kuwi ya rompinan kacamataan celanahan, berarti jarane kudu konso salat wajib, zakat wajib, puasa wajib. Itu baru sempurna. Ketika zakat wajibnya mungkin kurang-kurang, sholat wajibnya mungkin kurang-kurang, dengan amalan-amalan yang sunnah tadi dia akan menyempurnakan amalan wajib kita yang kurang. Mungkin sholat jamaah sering ketinggalan, mungkin sholat jamaah masih guyonan, tetapi berkah jenengan sholat sunnah disempurnakan dengan sholat sunnah panjenengan. Jadi sementara WA 2 hari sudah lunas loh. Ada lagi yang WA karena HP-nya dipakai.